Jadi buat kalau misalnya kita naik gunung tuh kan malam ya, jadi buat penanda aja. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, Merbabu. don't leave me alone. Gunung satu ini sebenarnya gunung dengan ketinggian 3000-an yang paling dekat dari rumahku. Tapi entah kenapa aku tuh nggak ada hasrat yang gimana-gimana buat main ke sini. Kalau ada waktu lebih, aku selalu ngajak bojoku buat minggat ke Lawu. Padahal loh, Lawu tuh lebih jauh dari rumahku. Hargo Dumilah everyone. Sejak pertama kali naik gunung, sering banget orang-orang tuh pada pamer kalau sabana Gunung Merbabu tuh indah banget. Khususnya via Selo. Ya memang sih kalau lihat dari kuota di aplikasi online Merbabu, Selo ini tuh yang paling cepat habis dibanding 4 jalur lainnya. Suamiku sendiri sudah 2 kali naik Merbabu via Selo. Sedangkan aku udah bertahun-tahun gunung sama sekali belum pernah naik lewat Selo. Kalau bukan karena rengean tetanggaku yang paling baik hati dan tidak sombong dan rajin menabung ini, mungkin aku bakal balik lagi ke Lawu atau mungkin ke gunung-gunung lainnya. Jadi kali ini aku bakal ajak kalian buat mendaki tanpa nginep alias TikTok ke Gunung Merbabu via Selo. Karena ceritanya bakal panjang nih, jadi aku akan bagi jadi 2 part. Nah, part pertama ini all about persiapan dan perjalanan ke base camp Merbabu via Selo. Nah, yang pertama ini semuanya tentang persiapan dan perjalanan ke base camp Merbabu via Selo. Part 1. Banyak dari kalian yang tanya, Kak, kalau mau naik gunung itu persiapannya apa aja? Pertama, persiapan fisik pasti harus. Jadi makanya aku menyarankan bahwa kalau kalian mau naik gunung, at least biasakanlah kalian tuh buat ya jalan-jalan keliling kompleks, lari-larian. Paling enggak tuh kalian udah building fitness dulu sebelum kalian memutuskan buat naik gunung. Karena naik gunung itu tidak seindah dan tidak semudah yang orang-orang pada tonjolin di Instagramnya. Yang kedua itu ada perlengkapan sama peralatan. Nanti aku bakal jelasin apa aja perlengkapan sama peralatan yang biasanya aku bawa buat gunung. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu. Kenapa kalau kita anak-anak trail runner itu bisa tektokan, bisa cepet naik turun gunungnya? Satu, karena kita bawaannya tuh lightweight banget. Nggak kayak pendaki-pendaki yang bawanya keril 30 kilo segala macam. Bukan berarti kami lebih kuat daripada pendaki, tapi justru mungkin pendaki-pendaki itu sebenarnya yang lebih kuat karena mereka bisa naik gunung dengan bawa beban segitu beratnya, sedangkan kami paling ya 2-3 kilo lah maksimal. Kalau kalian mau tahu apa aja yang biasanya aku bawa buat tiktokan naik gunung, semuanya ada di tasku ini. Jadi ini namanya running vest. Kalau kalian mau beli ada banyak apa namanya merek sih. Ada yang dari murah, paling murah ada, mahal juga ada. Ada yang isinya cuma 4 liter, 6 liter, 8 liter, 12 liter. Punya aku nih kayaknya 16 liter kalau aku tidak salah. Tak bukain satu-satu ya. Hal yang paling krusial buat naik gunung adalah minum. Nah, biasanya ada sih yang pakainya tuh kayak soft flask gitu. Tapi aku pribadi lebih suka pakai water bladder. Nih, water bladder kayak gini. Nanti diisi air. Biasanya aku satu kali naik gunung tuh bawanya minimal 1,5 liter. Terus ada selangnya kayak gini ya guys ya. Saya tak tahu saya. Sebenarnya beda gunung beda air sih. Biasa aku mbak 1,5 liter itu buat kalau naik gunung sekitar 3.000 plus. Kalau misalnya gunung-gunung kayak Andong, Ungaran, biasanya aku cuma bawa Soflex biasa, isi 600 lah. Sudah cukup buat aku. Again, orang beda-beda, kebutuhan konsumsi minum juga beda-beda. Jadi tidak bisa disamaratain, tergantung kalian sendiri.
Sebenarnya kalau naik gunung tuh kalian bisa pakai ransel biasa atau ya yang biasa kita pakai buat sehari-hari aja lah. Atau pakai belt juga bisa. Tapi kalau kalian mau lebih enteng, lebih gampang kalau lari-larian di gunung, enak pakai running vest. Nah kalau kalian mau nanti aku bisa review ini secara terpisah di video terpisah ya. Oke, kita buka isinya. Tadi ada ini water bladder. Terus kedua yang harus banget adalah makanan guys. Ini berhubung aku belum ngisi makanan jadi ini aku tutupi. Biasanya aku bawa manis-manis kayak coklat segala macem, terus bawa ini biar tidak masuk angin. Terus aku biasa bawa onigiri, bisa dibeli di Maret-Maret terdekat, dan coklat-coklatan gitulah kalau aku. Terus ini pentingnya sebenarnya ini lampu kelap-kelip. Jadi buat kalau misalnya kita naik gunung tuh kan malam ya, jadi buat penanda aja, biar teman-teman tuh kelihatan gitu dari jauh. Kok mati? Ada ini, terus kemudian guys, tak buka guys. Nah ini ada jas hujan sekali pakai, bisa dibeli di Maret-Maret tuh tadi. Ini pentingnya itu sebenarnya kalau hujan atau kalau memang anginnya lagi kenceng kita bisa pakai ini. Atau ini gitu. Aku bawa plastik guys, buat apa? Buat nyimpen sampah-sampah yang aku buang-buang di gunung, jadi biar tidak kocar-kacir bisa dibawa turun. Nah ini isinya aku biasanya bawa tisu basah. Beberapa gunung melarang pakai tisu basah. Aku nggak tahu gunung apa aja. Tapi biasanya kalau dilarang tisu basah aku bawanya tisu kering buat kalau pipis atau Nah ini yang paling penting. Salah satu hal yang paling penting adalah emergency blanket. Gunanya emergency blanket ini tuh biar kalau kita kena badai atau apa ini tuh ada kayak thermalnya gitu loh guys. Jadi dikerupin di badan biar kita tidak kena hipotermia. Mau pendaki, mau trail runner, mau siapapun yang main di gunung, prefer bawa ini. Terus windbreaker. Aku punya beberapa windbreaker. Kalau yang satu ini tuh mereknya Puma. Nggak boleh nyebut merek ya, nggak apa-apa lah. Nah windbreaker ini fungsinya adalah natai angin. Jadi kalau di gunung tuh sebenarnya yang dingin tuh bukan cuman cuacanya, tapi anginnya yang paling bikin sembribit di badan. Kalau start malam, pastikan kamu bawa headlamp. Kenapa headlamp? Kenapa bukan senter biasa? Karena kalau misalnya kita naik gunung tuh kadang ada medan-medan yang susah buat digapai. Jadi kan kita membutuhkan tangan. Nah kalau kita butuh tangan, kan berarti kita nggak bisa megang senter. Jadi kita pakainya headlamp taruh di kepala sini. Again, kalau aku biasanya yang nggak boleh lupa di gunung itu topi, terus kacamata, itu sudah langsung aku pakai, jadi nggak masukin ke vest, dan buff. Apa fungsi buff ini? Kalau pas kemarau bisa buat mencegah debu-debu masuk ke hidung kita. Kalau pas dingin bisa juga buat natai dingin. Natai dingin. Ya, begitulah. Udah guys, isinya habis itu tok. Aduh nyantol. Oh, satu lagi. Sebenarnya penting buat bawa periwitan, peluit. Fungsinya adalah kalau misalnya kalian kesasar atau apa nyari teman kalian dan kalian tidak bisa teriak keras, susah, jadi kalian tinggal bunyiin periwitan itu. Dan satu lagi juga yang penting buat kalian ingat-ingat bahwa kalian harus bawa handphone dan uang. Jangan-jangan biasanya di beberapa gunung tuh ada yang jualan di puncak. Jadi buat kalian nambahin asupan makan, dan kalau minum kalian kurang kalian bisa ambil juga di gunung, di warung di gunung. Gitu. Dan jangan lupa ketika kalian naik gunung kalian harus bawa pulang sampahmu. Jangan pernah ninggalin kotoran di gunung kecuali pup. Itu semua perlengkapan dan peralatan dan persiapan aku buat naik gunung. Jadi biasanya aku H-1 tuh siap-siapin semua siang harinya, dan sorenya aku harus tidur gasi. Nah sekarang saatnya aku pulang dan aku mau tidur gasi, tidur lebih awal biar strong besok naik. Jangan lupa tonton part 2, nanti ada di videonya bojoku atas nama Dani Cika, nanti kan bisa search aja. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyiin lonceng. Kalau ada saran, masukan, pertanyaan, cacian atau pujian silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.